Selamat datang di Sosiohistoria. Musim dingin di abad pertengahan Eropa adalah waktu yang penuh tantangan bagi para peternak. Dengan minimnya teknologi modern, mereka harus mengandalkan sumber daya lokal dan pengetahuan tradisional untuk menjaga kelangsungan hidup ternak mereka. Hari ini, kita akan menjelajahi praktik peternakan di musim dingin, mulai dari perlindungan hewan hingga manajemen pakan. Penyediaan pakan dan penyimpanan. Persiapan musim dingin dimulai jauh sebelum salju turun. Para peternak menghabiskan musim panas untuk memanen rumput dari padang rumput dan mengeringkannya dengan hati-hati. Rumput ini, yang dikenal sebagai hay, menjadi pakan utama ternak selama musim dingin. Selain hay, jerami yang dihasilkan dari panen gandum dan barli juga disimpan dalam jumlah besar. Jerami ini tidak hanya digunakan sebagai pakan, tetapi juga sebagai alas lantai kandang. Tanaman akar seperti lobak dan bit ditanam sebagai pakan tambahan. Untuk menjaga kesegarannya, tanaman ini disimpan di dalam lubang tanah atau gudang bawah tanah yang terlindung dari embun beku. Sisa panen seperti sekam dan batang gandum juga dimanfaatkan. Bahkan, di beberapa wilayah, daun dan cabang pohon tertentu seperti pohon ek digunakan sebagai pakan darurat jika persediaan utama menipis. Penyimpanan pakan dilakukan dengan hati-hati. Lumbung dibangun dengan ventilasi yang baik untuk mencegah pembusukan akibat kelembapan. Tumpukan hay yang disimpan di luar seringkali ditutup dengan kain tahan air atau lapisan jerami tambahan. Peternak juga menerapkan rotasi pakan, memastikan pakan yang lebih tua digunakan terlebih dahulu. Metode ini mengurangi risiko pemborosan dan menjaga kualitas pakan selama musim dingin. Kandang tertutup dan kokoh. Perlindungan yang memadai bagi hewan ternak adalah prioritas utama selama musim dingin. Kandang harus dirancang untuk menahan angin dingin dan salju. Banyak kandang dibangun dengan dinding dari kayu atau batu yang tebal, yang tidak hanya memberikan perlindungan dari cuaca buruk tetapi juga meminimalkan kehilangan panas. Atap kandang biasanya terbuat dari jerami yang dirancang untuk menahan air, atau genteng tanah liat yang kokoh. Pintu kayu dibuat tebal dan terkadang dilapisi kain atau jerami untuk menambah isolasi. Hal ini penting untuk menjaga suhu kandang tetap stabil di tengah suhu beku di luar. Lantai kandang dilapisi jerami tebal yang memiliki dua fungsi: menjaga kehangatan dan menyerap kelembapan. Jerami ini diganti secara berkala untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan hewan. Selain itu, beberapa kandang memiliki desain yang memungkinkan pengaliran air atau cairan untuk menjaga kandang tetap kering. Pemanasan dan keamanan kandang. Pemanasan di kandang dilakukan dengan cara-cara sederhana namun efektif. Di beberapa daerah, peternak menggunakan tungku kecil yang ditempatkan di dekat kandang. Tungku ini tidak hanya memberikan kehangatan tetapi juga membantu mencegah pembekuan air minum ternak. Cara lain adalah dengan menempatkan tumpukan kompos di sekitar dinding luar kandang. Proses fermentasi dalam kompos menghasilkan panas alami yang membantu menjaga suhu di dalam kandang. Selain itu, penempatan jerami atau bahan organik lainnya di dekat dinding kandang juga berfungsi sebagai insulator tambahan. Keamanan kandang tidak kalah pentingnya. Pintu kandang dibuat kokoh dan dipastikan selalu terkunci, terutama pada malam hari. Ini dilakukan untuk melindungi ternak dari predator seperti serigala, rubah, atau bahkan pencuri ternak. Di beberapa wilayah, anjing penjaga sering digunakan untuk menjaga area peternakan. Pengurangan jumlah ternak. Mengurangi jumlah ternak sebelum musim dingin adalah keputusan strategis yang diambil banyak peternak abad pertengahan. Dengan keterbatasan pakan yang tersedia, hanya hewan yang paling produktif, seperti sapi penghasil susu atau domba penghasil wol, yang dipertahankan. Hewan yang disembelih tidak dibiarkan terbuang. Dagingnya diawetkan menggunakan metode tradisional seperti pengasinan atau pengasapan. Lemaknya digunakan untuk membuat lilin, sementara tulangnya diolah menjadi alat atau barang kerajinan. Dengan cara ini, setiap bagian dari hewan dimanfaatkan secara maksimal.
Persediaan daging yang diawetkan ini tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga tetapi juga dapat menjadi barang dagangan yang berharga selama musim dingin. Pengelolaan hewan di musim dingin. Ayam adalah salah satu hewan yang paling mudah dipelihara selama musim dingin. Mereka ditempatkan dalam kandang sederhana yang hangat dan dilapisi jerami untuk menjaga suhu. Telur, yang tetap menjadi sumber protein penting, dikumpulkan setiap pagi. Beberapa telur diawetkan dengan melapisinya menggunakan minyak atau lemak untuk memperpanjang daya simpannya. Sapi. Sapi adalah hewan yang sangat berharga di peternakan. Selain menghasilkan susu segar, mereka juga digunakan sebagai tenaga kerja pada musim tanam. Selama musim dingin, sapi diberi makan jerami berkualitas tinggi dan tanaman akar untuk memastikan kesehatan mereka tetap terjaga. Domba. Domba adalah sumber wol yang menjadi komoditas penting selama musim dingin. Mereka dipelihara di kandang tertutup yang melindungi mereka dari angin kencang dan salju. Pakan mereka terdiri dari jerami, rumput kering, dan dedaunan yang telah dikeringkan sebelumnya. Babi. Babi adalah hewan yang serbaguna. Mereka diberi makan sisa dapur dan tanaman akar. Sebagian besar babi disembelih sebelum musim dingin karena dagingnya dapat diawetkan dalam jumlah besar. Lemak babi juga digunakan untuk keperluan memasak atau membuat lilin. Peternakan di musim dingin pada abad pertengahan Eropa adalah bukti ketahanan dan kreativitas manusia. Meskipun penuh tantangan, para peternak mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bertahan hidup. Dengan perencanaan yang matang dan kerja keras, mereka berhasil menjaga ternak mereka tetap hidup, yang berarti juga menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.